Iya, teu yang nyatakan buku tengah hungi, pamali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rampes. Wilujeng tepang disareng abi Rifana Alfia di channel YouTube Rifana Alfia. Wilujeng anjing, wilujeng siang, wilujeng sonten kasadayana bare Sunda di mana wayana iraha bae nonton video abi. Tadi ada di tanah abi hoyong diskusi sareng bare Sunda perkawis pamali gitu nya. Tapi dina video nangke bade ngangge bahasa Indonesia supados universal jantan sadayana terang gitu. Di Sunda teh aya nu namina pamali atanapi larangan atanapi pantrangan gitu. Ya pasti di mana-mana ge aya nu namina pantrangan, pamali atanapi larangan mahnya. Oke langsung aja karena video nak. Tapi sebelum kita lanjut ke beberapa contoh pamali dari bahasa Sunda, aku mau ngejelasin dulu sedikit apa itu artinya pamali. Pamali merupakan larangan atau pantrangan yang memang bersumber dari nenek moyang kita dahulu gitu ya, dari orang-orang terdahulu gitu, yang mana memang itu kadang sering terjadi menjadi sebuah kenyataan karena kebetulan dan kadang juga tidak ya, karena itu merupakan mitos-mitos zaman dulu ya, tapi memang berlaku sampai sekarang gitu. Nah, pamali ini ternyata ada logisnya guys, atau logisnya itu jadi ada alasan yang masuk akal di balik pamali tersebut gitu. Contohnya kayak gini, jangan keramas entong dikuramas ada asar gitu nya, tasaur nama osok maot ngariwkeun batur. Tapi logisnya itu sebenarnya badan kita itu kalau misalnya sore kan nanti gampang masuk angin, gampang sakit, katanya gitu logisnya gitu ya, kan itu lebih masuk akalnya. Kalau misalnya kita keramas sore hari pasti kan gampang sakit gitu kan, bakalan masuk angin juga gitu ya kalau sore hari. Jadi kadang mitos yang tadi itu menjadi sebuah kenyataan, kebetulan aja gitu ya. Oke langsung aja masuk ke pamali yang pertama. Ih, jangan ulah salikina bantal ah pamali. Emang kunaon? Bisi bisu, sok hoyong tuh bisu. Bukan tuh. Sampai bantal apa itu? Nya, atunya. Nah tadi udah lihat kan videonya, yang pertama itu ada jangan duduk di atas bantal gitu kan. Kan di situ tadi disebutinnya jangan duduk di atas bantal nanti bisulan gitu pantatnya. Tapi di dalam logisnya itu sebenarnya itu tuh nggak boleh, soalnya kan nggak sopan gitu ya. Soalnya bantal itu fungsinya buat tidur gitu, pakai alas kepala gitu ya. Jadi kalau misalnya kita dudukin pakai duduk gitu kan nanti nggak sopan gitu, nggak boleh gitu. Nah pamali ini tuh sangat banget menyebar di sini gitu ya, karena memang apa ya, orang dulu itu memang melarang itu ya ada sebabnya gitu, bukan hanya karena sesuatu yang memang di luar nalar atau sesuatu yang memang gak masuk akal, tapi ternyata memang ada logisnya gitu. Orang tua dulu itu melarang kita. Oke, pamali yang kedua. Aduh ujang, tapi yang cari di lawang panto pamali gerak. Emang kunaon mah? Bisi nang jodoh kumaha sok. Alih batu. Sok hadir. Amin. Sok cari dina kursi. Nah tadi udah lihat kan yang video yang kedua, jadi larangannya di situ nggak boleh duduk di depan pintu. Sebenarnya bukan depan pintu ya, tapi pas pintu banget gitu ya. Jadi di lawang tuh jadi pas apa ya? Ini tuh gambar pintu ya, gambar pintu. Nah di situnya tuh. Nah jadi pas mau masuk banget, kalau depan mah mungkin agak sebelah sini ya, tapi ini mah di sini banget gitu. Jadi kalau di Sunda mah disebutnya itu lawang gitu ya, lawang panto. Jadi tuh, nah jadi nggak boleh duduk di depan pintu itu. Mitosnya itu katanya nanti susah jodoh, atau di bahasa Sunda mah nongtot jodoh. Tapi sebenarnya logisnya itu ngehalangin jalan aja gitu. Orang mau lewat kan, kalau misalnya kita duduk di pas pintu banget itu kan susah banget orang mau lewat gitu. Jadi ngehalangin jalan gitu kalau logisnya ya. Ya tuh kan bayangin aja gitu, duduk di depan pintu gitu ya, duduk di depan pintu kan orang mau keluar kan susah ya, susah. Jadi ngalangin jalan gitu sebenarnya mah logisnya mah. Tapi mitosnya itu tadi jadi susah dapet jodoh katanya kalau duduk di depan pintu gitu ya. Tapi jodoh itu kan di tangan Allah ya, kita nggak tahu gitu. Tapi itu kan mitosnya ya, namanya juga nakut-nakutin kan, bukan nakut-nakutin, namanya juga kan kalau misalnya dibilangin tadi ngehalangin jalan mah kan orang-orang bakalan kayak apa sih, jalan masih gede juga kan. Kalau misalnya ditakut-takutin sama mitos tuh pasti takut. Jadi mendingan kalau mau percaya aja, kalau nggak juga nggak apa-apa gitu, namanya juga mitos gitu ya. Kata orang-orang sih katanya musyrik kalau percaya kayak gitu kan, jadi di tangan Tuhan ya. Tapi emang baiknya juga kita nggak duduk di depan pintu. Emang buat apa gitu ya duduk di nalawang panto, mereka ngadangan jalan ya tuh. Jadi mending untuk duduk di nalawang panto gitu, rek nyebutkeun musyrik percaya karena mitos, tapi emang halangan jalan dah bener sok.
tetap tunggu duduk di lubang pan tengah jalan batu rek lewat hara rese gitu. Oke, pamali yang ketiga. Iya, tekeng nyatakan buku tengah hungi pamali. Nah, kemari kunaon? Si ponok ungu cepolot pada temak itu tekeng pamali. Oke, kalian tadi udah nonton kan pamali yang ketiga itu nggak boleh nyatut motong kuku di malam hari gitu ya. Nah, kalau mitosnya itu nanti bakalan pendek umur atau ditinggalin orang tua katanya ya, itu mitosnya. Nah, sebenarnya logisnya itu takut kalau misalnya kalian catokin kuku atau motong kuku tengah malam atau malam hari, itu kan gelap ya, dulu itu memang gelap nggak ada lampu, takutnya itu kacapuri. Jadi yang di dalamnya ini nih, takutnya itu kecatruk gitu, takutnya itu kecatrek, takutnya itu kepotong gitu ya, kan nanti sakit gitu, bisa jadi infeksi atau mungkinan jadi kadang suka jadi bernanah-nanah gitu geningan ya. Kalau misalnya kacapuri kepotong teh kan suka ada jadi nanah atau jadi apa gitu ya, kan jijik atau mungkin nanti bisa jadi infeksi apa sampai misalnya amit-amit ya sampai dipotong jarinya kan nggak tahu ya. Nah gitu, jadi logisnya itu takutnya kepotong itu yang bagian dalamnya, kuku bagian dalamnya, dan itu sakit banget sumpah. Aku dulu pernah ngalamin dan sampai kayak aku mah dulu mah yang di pinggir ini nih, jadi si kacapurinya teh cenah kasoet cenahnya cek peribahasa nama si kacapurinya teh kasoet gitu sampaikan ke bengkak gitu, kukunya itu sampai bengkak sih, sampaikan ke keluar nanah gitu. Nah takutnya itu kayak gitu kalau misalnya kalian nyatokin atau motong kuku di malam hari gitu ya, meskipun ada lampu mending di siang aja deh gitu kan, siang mah lebih kelihatannya, meskipun sekarang udah terang benderang ya malam, tapi mending siang aja gitu nyatok kukunya gitu, motong kukunya biar nggak kecatruk ininya, biar nggak kecatrek gitu ya dalamnya gitu kan, sakit banget gitu, nanti bisa jadi infeksi gitu. Jadi memang mitos-mitos dulu itu atau pamali-pamali dulu itu memang ada logisnya, dan logisnya itu memang masuk akal banget ya nggak sih. Dari mulai tadi kan keramas, terus nggak boleh duduk di pintu, terus nggak boleh nyatut kuku, terus nggak boleh duduk di bantal, itu kan masuk akal banget ya kalau logisnya. Ya mungkin mitosnya memang agak sedikit nggak masuk akal, tapi namanya juga mitos gitu ya, jangan dipermasalahin, namanya juga mitos kan, itu mitos dari orang tua kita dulu ya. Mau percaya silahkan, nggak juga silahkan gitu, jangan ngejudge kayak percaya tuh yang karena mitos musyrik, atau percaya tuh yang karena mitos atau udah ya Allah nya. Sekarang memang logisnya juga seperti itu, yang mending dihindari saja seperti itu ya. Nah gitu, jadi seperti itu logisnya sama mitosnya. Kalian mau percaya sama pamali silahkan, nggak percaya silahkan. Oke, thank you banget yang udah nonton, mudah-mudahan kalian suka sama penyajian aku yang kali ini. Hatur nuhun pisan kanu tos nonton video Abi, hatur nuhun pisan kanu tos ngadukung Abi, hatur nuhun pisan kanu tos ngantosan video Abi. Hapunten kamari nuju aya kasibukan kitanya anu teh tiasa dikantun, janten nembe sempet ngadamel videonya teh dinten ayeuna gitu. Hatur nuhun pisan kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.